Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, belum sepekan kecelakaan melibatkan kereta dan juga mobil di Bekasi Timur. Kemudian terjadi lagi sejumlah kecelakaan lain. Kecelakaan kembali melibatkan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek dan mobil pengantar rombongan haji di pelintasan Swadaya, Grobogan, Jawa Tengah. 4 penumpang mobil tewas. Mobil berpenumpang 9 orang ini tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu resmi atau perlintasan Swadaya di Desa Tuko, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan itu, 4 penumpang meninggal di lokasi kejadian, salah satunya balita berusia 3 tahun, sementara penumpang lainnya mengalami luka. Dari hasil olah TKP yang dilakukan Satlantas Polres Grobogan, kecelakaan terjadi karena jarak pandang sopir terbatas akibat tebalnya kabut di lokasi kejadian. Sopir tak melihat ada kereta api Argo Bromo Anggrek yang melintas. Kejadian laka diakibatkan jarak pandang terbatas akibat kabut sehingga KBM Avanza yang saat itu ingin mau melintas di perlintasan berpalang pintu Swadaya, sehingga bersama dari arah barat ke timur ada KA Argo Bromo Anggrek yang saat itu tidak terlihat. Jadi akibat peristiwa tersebut untuk korban meninggal dunia 4 orang dan 2 luka ringan. Duka di Grobogan ini sedikitnya menjadi kejadian ketiga pada pekan ini di jalur kereta dan perlintasannya. Pada Senin 27 April, Indonesia berduka atas kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat saat KRL mengarah Cikarang tertabrak kereta Argo Bromo Anggrek. 16 orang meninggal dan puluhan lainnya terluka. Kecelakaan diawali karena KRL lain yang mengarah Jakarta menabrak sebuah taksi mogok di perlintasan dekat stasiun Bekasi Timur, sehingga KRL yang mengarah Cikarang harus berhenti menunggu perlintasan normal. Saat berhenti itulah KRL gerbong perempuan tertabrak kereta Argo Bromo Anggrek. Sehari setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur, kecelakaan kembali terjadi di Blitar, Jawa Timur. Kereta komuter lain Doho, relasi Malang-Kertosono, menabrak truk pasir yang mogok di perlintasan berpalang. Truk nekat melintas saat sirene peringatan sudah berbunyi dan tugas bersiap menutup palang pintu. Saat berada di tengah perlintasan, kendaraan tiba-tiba mogok. Sopir truk langsung keluar dan meminta pertolongan warga. Meski sempat didorong, belasan orang tabrakan tak terhindarkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Tapi rentetan kejadian kecelakaan ini menjadi alarm perlunya peningkatan kewaspadaan hingga sistem keamanan di jalur-jalur kereta. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Saudara, petugas Jasara Harja wilayah Demak mengunjungi rumah duka salah satu korban tewas dalam kecelakaan yang melibatkan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek, relasi Jakarta-Surabaya dengan rombongan pengantar jemaah calon haji di pelintasan sebidang Desa Sidorejo, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dan untuk proses pengurusan santunan bagi keluarga korban kecelakaan. Ada 9 korban dalam insiden ini yang seluruhnya masih merupakan kerabat dari jemaah calon haji Sadi dan Wartini. Santunan bagi korban meninggal dunia diberikan Jasara Harja sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan untuk korban luka yang dirawat di rumah sakit diberikan santunan maksimal 20 juta rupiah. Kita sampaikan surat jaminan untuk biaya korban di rumah sakit maksimal 20 juta. Sedangkan untuk yang korban meninggal dunia masing-masing yang dari 4 korban ini masing-masing 50 juta. Tentunya ini adalah upaya dari kami sebagai bentuk kewajiban kami negara hadir di masyarakat, pelayanan 1 kali 24 jam kami bisa selesaikan santunan disampaikan sesuai dengan haknya. Informasi terkini penanganan kecelakaan kereta dan mobil akan dilaporkan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Rifai Handoko dari Grobogan, kemudian ada juga Gesi Lutfia bersama dengan juru kamera Senot Puji dari Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Rifai dulu di Grobogan, Jawa Tengah. Selamat bertambah jadi 5 orang. Kami akan konfirmasi kembali kepada Anda seperti apa kondisinya.
Ya, Adisti, dapat kami laporkan saat ini saya berada di halaman rumah salah satu korban, yaitu rumah almarhum Muhammad Syahroni, di mana Syahroni ini menjadi salah satu korban yang meninggal di lokasi kejadian saat kejadian kecelakaan pada dini hari kemarin. Untuk kondisi korban tambahan yang sebelumnya terdapat 4 korban meninggal, saat ini korban bertambah 1 orang, yakni atas nama Indah Setiawati yang kemarin sempat dirawat di RSUD Purwodadi dan kemudian karena kondisinya yang cukup parah kemudian sempat dirujuk di rumah sakit di Semarang. Namun dari informasi dari pihak keluarga, Indah Setiawati ini meninggal pada tadi malam dan saat ini sudah berada di rumah duka di Desa Sidorejo, Kecamatan Pulau Belon. Begitu, Adisti. Oke, jadi terkait dengan korban kecelakaan kereta api yang melibatkan 1 mobil rombongan pengantar calon jemaah haji ini bertambah ya, menjadi total ada 5 korban yang meninggal dunia. Saya ingin tahu juga apakah ada korban selamat dalam peristiwa ini dan bagaimana kondisi? Ya, Adisti dan pemirsa, memang dari rombongan pengantar jemaah haji yang terlibat kecelakaan, yaitu minibusnya tertemper kereta api, itu memang di dalamnya ada total 9 penumpang. Namun saat kejadian 4 penumpang dinyatakan meninggal dunia dan 5 dinyatakan terluka. Namun saat ini dari korban bertambah, maksud kami menjadi 1 orang, sehingga total korban yang meninggal ada 5. Sementara untuk korban yang luka ringan 4 itu sudah bisa rawat jalan dan dalam kondisi baik. Begitu, Adisti. Oke, jadi ada 5 korban meninggal dunia, sementara 4 korban selamat. Terkait dengan peristiwa kecelakaan ini, bagaimana penyelidikan dari polisi? Apa yang menjadi penyebab kecelakaan kereta dan juga mobil rombongan pengantar jemaah calon haji ini? Benarkah mobil tersebut menerobos pelintasan sebidang di sana? Dari hasil olah TKP dan dari keterangan pihak Satlantas Polres Grobogan, memang di jalur tersebut adalah boleh dikatakan terbilang perlintasan tak berpalang pintu. Namun dari pihak warga setempat secara swadaya memberi palang istilahnya palang rekayasa biasa manual, dan biasanya dijaga oleh warga setempat secara sukarela dan bergilir. Namun penjagaan secara swadaya atau sukarela itu biasanya hanya sampai pada jam 11 malam, sehingga setelah jam 11 malam lewat biasanya tak berpenjagaan atau tidak dijaga oleh warga setempat. Sehingga ketika terjadi kecelakaan sekitar pukul antara 2 dini hari hingga 3 dini hari, praktis tidak ada penjagaan, sehingga terlebih dari hasil olah TKP, kondisi cuaca saat itu sedang terjadi kabut tebal dengan jarak pandang hanya kurang lebih sekitar 10 meter, sehingga diduga pengemudi minibus ini pandangannya terbatas sehingga tidak mengetahui ketika ada kereta api yang hendak melintas. Begitu, Adisti. Baik, dari Rifai Handoko di Grobogan, Jawa Tengah, kami akan mencoba menghubungi jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juga juru kamera Senot Puji yang saat ini berada di Semarang, Jawa Tengah. Gesi, tadi disebutkan ada 5 orang total saat ini yang meninggal dunia, sementara ada 4 korban lainnya yang selamat. Bagaimana perkembangan terkini terkait dengan penanganan korban kecelakaan yang selamat? Adisti dan juga saudara, terkait dengan penambahan korban ini memang betul kalau sebelumnya ini dari kecelakaan yang melibatkan kereta api Agro Bromo Anggrek dan juga para pengantar calon jemaah haji ini mengakibatkan 4 orang meninggal begitu ya.
semalam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, korban yang sebelumnya ini dilarikan menuju ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang ini juga dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya memang diketahui korban ini mengalami cedera berat pada kepala dan ketika datang ke RSI ini juga sudah dibantu dengan alat untuk bantuan bernafas begitu ya, yang memang sebelumnya ini dirujuk dari RSUD Purwodadi. Nah, pada saat tiba begitu sore hari ini, pasien ini langsung menuju ke ICU, kemudian dinyatakan meninggal ini pada malam hari sekitar pukul 22.30. Kemudian tadi juga kami sempat berbincang begitu dengan Kabag Humas Dr. Gita begitu ya dari Rumah Sakit Sultan Agung ini. Beliau menyebut bahwa kondisi dari pasien saat dibawa ini juga memang sudah mengalami penurunan kesadaran sehingga akhirnya pasien ini kemudian meninggal dan menjadi korban kelima begitu dari kecelakaan di Gerobokan ini. Pada sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat ini akhirnya korban ini bisa sampai ke rumah duka, mengingat jarak antara Semarang ini dengan Gerobokan ini memang cukup jauh begitu ya, kurang lebih ditempuh dengan kendaraan atau ambulans ini sekitar 2 jam. Terkait untuk 4 korban lainnya, kami mendapatkan informasi bahwa memang setelah kecelakaan berlangsung ini, keempat korban lainnya ini dibawa ke rumah sakit daerah di Purwodadi dan memang tidak mengalami luka-luka yang terlalu serius begitu sehingga proses penyembuhan ini kabarnya memang bisa dilakukan dari rumah atau memang bisa dirujuk untuk pulang ke rumah untuk mengikuti prosedur kesehatan dari rumah. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juga juru kamera Senot Puji melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Rifai Handoko melaporkan langsung dari Gerobokan, Jawa Tengah. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.